Datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video yang kedua ini mengenai statistika, kita akan membahas ukuran penyebaran data. Nah, pembahasan pada video kedua ini ada kaitannya dengan video yang pertama ya, yaitu ukuran pemusatan data. Kita ambil contoh soal yang sama ya. Nah, apa sih maksudnya ya ukuran penyebaran data ini? Jadi, seberapa beraneka ragam ya, data tersebut, atau seberapa jauh data tersebut menyebar ya. Nah, pada ukuran penyebaran data ini kita akan membahas yang pertama, itu jangkauan data. Jangkauan data. Lalu yang kedua, kita akan membahas kuartil 1 ya. 1, nama lainnya kuartil 1 ini kuartil bawah ya. Lalu yang ketiga, kuartil 2. Atau kuartil tengah ya, atau kuartil tengah, atau median nama lainnya. Jadi median yang kita bahas di video pertama itu sebenarnya juga nama lainnya adalah kuartil 2 ya. Yang keempat, kuartil 3. Ya, atau nama lainnya kuartil atas ya. Lalu yang kelima, jangkauan antar kuartil, jangkauan interkuartil ya. Interkuartil. Oke, ada 5 ukuran penyebaran data yang akan kita bahas ya. Nah, langsung aja ke contohnya. Ini adalah contoh yang sama pada video yang pertama ya. Hanya saja pada video kali ini kita akan menghitung ukuran penyebaran datanya. Nah, data yang diberikan ini data yang sudah diurutkan ya. Jadi ini datanya ada 20 ya. Nah, maka ini data pertama, data kedua, data ketiga, seterusnya, berarti ini data ke-19, data ke-20 ya. Oke, untuk menghitung ukuran penyebaran data kita harus tulis semuanya ya, untuk mempermudah kita. Nah, langsung saja kita mau menghitung pertama jangkauan datanya. Nah, untuk menghitung jangkauan data ini kita cukup menghitung data terbesar ya. Terbesar dikurang data terkecil. Nah, kalau kita lihat data yang terbesar pastinya data yang ke-20 ya. Lalu data terkecil pastinya data yang pertama ya. Berarti X20, data ke-20 dikurang data ke-1 ya. Berarti sama dengan 80 dikurang data ke-1-nya 40 ya. Berarti 40.
Ya, 80 kurang 40 berarti 40. Nah, jangkauan datanya 40 ya. Cukup mudah ya, hanya mengurangkan data terbesar dikurang data terkecil. Nah, kita lanjut ke perhitungan kedua adalah kuartil 1 atau kuartil bawah. Nah, kuartil oke. Bentar ya, Pak Man lupa menjelaskannya. Sebenarnya ada kaitannya ya. Ini. Kuartil 1 sampai 3 ada kaitannya. Maksudnya apa sih kuartil ini ya? Kuartil ini adalah sebuah ukuran data ya yang membagi data ya menjadi 4 bagian sama banyak ya. Pak Aman ulangi lagi, jadi kuartil ini adalah ukuran data ya, dia ukuran letak ya, lebih ke ukuran letak data, di mana kuartil 1, 2, 3 ini membagi data menjadi 4 bagian sama banyak ya. Berarti kalau kita lihat di sini datanya 20 ya, berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5 ya. Maka dia akan membagi data tersebut menjadi, berarti sama-sama banyaknya ada 5 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Sini letak pertama 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kedua. Nah, jadi di sini coba kalian lihat garis yang biru ini membagi data menjadi 4 bagian sama banyak ya. Kalau kita lihat sini ada 5 data, dari sini ke sini ada 5 data ya, dari sini ke sini ada 5 data, dari sini ke sini ada 5 data, jadi 4 bagian sama banyak. Nah, inilah yang disebut ya, letak data yang sini adalah disebut kuartil 1 ya. Di sini kuartil 2, di sini kuartil 3 ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini kita akan lebih mudah ya menghitung kuartil satunya. Ya, berarti kuartil satunya di antara data ke-5 dan ke-6 ya. Kuartil 1. Nah, di sini Pak Man langsung tulis ya, dia disingkat Q1 sama dengan, ingat ya, lihat ya, data ke-5 letaknya di antara data ke-5 dan data ke-6 ya. Ini Pak Man bisa langsung saja ya, biar tidak banyak. Dia di antara data ke-5 dan data ke-6, maka kita harus cari rata-ratanya. Rata-rata data ke-5 dan data ke-6. Ya, data ke-5 50. Data ke-6 50 juga. Ya, dibagi 2. 50 tambah 50 100 bagi 2 50 juga ya. Nah, maka kuartil satunya itu 50. Sekarang kita lanjut ke kuartil 2. Oke, kuartil 2. Kuartil 2 ini sama dengan median ya. Sama dengan median. Sudah kita hitung di video yang pertama ya. Mediannya itu sama dengan 65 ya. Itu didapat dari data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2 ya. Dapatnya 65. Betul ya, coba kita cek. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya kuartil 3 ya. Kuartil 3 Q3. Oke, data ke-15 ya. Ditambah data ke
16 dibagi 2 sama dengan berarti di sini 70 tambah 70 ya. Maka kuartil 3 nya 70 ya. 70 tambah 7 140 dibagi 2 70. Nah, maka kita sudah dapat kuartil 1, 2 dan 3. Yang terakhir adalah jangkauan interkuartil ya. Jangkauan interkuartil ini ya cukup mudah ya kalau sudah dapat nilai kuartilnya. Jangkauan interkuartil itu sama dengan kuartil 3 dikurang kuartil 3 dikurang kuartil 1 ya. Nah, Q3 nya sudah kita dapat tadi ya. Q3 nya itu 70, Q1 nya 50. Berarti jangkauan interkuartilnya 20. Nah, itu sudah kita hitung ya. Dari 1 sampai 5 ya, jangkauan data, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan jangkauan interkuartilnya. Nah, nanti mungkin muncul pertanyaan ya. Berapa banyak data yang berada di bawah nilai kuartil 1? Maka jawabannya ada 5 ya. Lalu muncul lagi pertanyaan, berapa banyak data di atas kuartil 1? Berarti di atas kuartil 1 ada 5 tambah 5 tambah 5 ya. Di atas kuartil 1 ada 15 data ya. Ada 15 data. Di bawah kuartil 1 ada 5 data, di atas kuartil 1 ada 15 data. Kalau di kuartil 2 sama ya, karena dia bagi 2 sama, di bawahnya ada 10, di atasnya ada 10. Kalau kuartil 3 itu kebalikannya dari kuartil 1 ya. Di atas kuartil 3 itu ada 5 data, tapi di bawah kuartil 3 ada 15 data. Dia kebalikan dari kuartil 1. Nah, itu penting ya untuk kita mengeksplorasi dalam rangka kita ingin menerjemahkan atau mencari informasi dari suatu data ya, dari sebaran suatu data. Ya, mungkin aja muncul sebuah pertanyaan ya. Berapa banyak sepeda motor yang kecepatannya di bawah kuartil 3? Maka di bawah kuartil 3 ada 15 sepeda motor ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita belajar untuk menggali ya dari data yang kita terima. Nah, tadi kita mencoba mencari median atau juga kuartil 2 ya. Kuartil 1 dan kuartil 3 juga dari data yang banyak datanya 20 ya, atau data genap. Nah, bagaimana kalau data tersebut ganjil ya? Di sini kita lihat ya, ada data yang banyak datanya itu 9 ya. 9. Nah, coba kita cari mediannya dulu ya. Mediannya dulu. Nah, ingat harus kita urutkan dulu ya. Ini belum bisa dicari mediannya. Harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti terkecil 5 ya. Lanjut 6 ada 3, 1, 2, 3, lalu 7 ada 2, lalu 8 juga ada 2 ya. 8 ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ingat kuartil adalah sebuah ukuran ya yang membagi suatu distribusi data atau sebaran data menjadi 4 bagian sama banyak. Berarti ini kita cari median dulu. Kalau median dia membagi 2 ya, sama banyak ya. Nah, berarti mediannya di sini ya.
Karena di kiri ada 4 data, di kanan ada 4 data, maka mediannya langsung saja dapat ya, nggak perlu pakai hitungan rata-rata lagi, maka mediannya 7 ya. Lalu kuartil satunya, nah kuartil satunya di sini I1, lalu Q2 nya di sini, Q3 nya di sini. Nah, jadi masing-masing itu terbagi dalam dua data ya. Nah, coba kalian lihat bedanya kalau ganjil mediannya langsung ada di data yang tersebut ya, 7. Tapi untuk Q1 dan Q2 nya ya antara 6 dan ini, antar data kedua dan ketiga ya. 6 ditambah 6 bagi 2 ya 6 juga ya. Ini 8 ditambah 8 bagi 2 8. Nah, beda halnya kalau kita dengan yang ini ya, datanya genap ya, cari mediannya kan harus ada di tengah-tengah dia ya. Kalau ganjil mediannya langsung ada di datanya. Nah, seperti itu saja video kedua dari Pak Man mengenai ukuran penyebaran data. Nah, kalau ada yang tanyakan silahkan di komen di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dan terima kasih.